Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kedalaman waktu, di antara lembaran-lembaran takdir yang tersembunyi, Al-Quran dan hadis Nabi telah mengabarkan sebuah kisah besar, sebuah narasi agung yang bukan hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga penanda masa depan yang tak terelakkan. Hari ini, kita akan menyingkap tabir salah satu tanda terbesar akhir zaman. Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah mereka? Pertanyaan ini telah bergema selama berabad-abad, melahirkan berbagai spekulasi dan imajinasi. Namun, wahyu ilahi memberikan jawaban yang pasti. Ya'juj dan Ma'juj bukanlah makhluk gaib, bukan monster dari alam lain. Mereka adalah manusia, dua suku besar keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dari garis keturunan Yafit, jumlah mereka melampaui segala perhitungan, bagaikan pasir di lautan, dan sifat mereka satu, perusak. Nama mereka menjadi sinonim dengan kehancuran dan kebrutalan yang tak mengenal batas. Jauh sebelum dinding itu berdiri, sejarah mencatat keganasan mereka. Dari tempat mereka yang tersembunyi, mereka berulang kali menyerbu peradaban manusia, menyapu bersih pemukiman-pemukiman yang mereka lewati. Mereka membunuh, merampas, dan tidak menyisakan apapun kecuali puing-puing dan ketakutan. Masyarakat di sekitar mereka hidup dalam teror yang mencekam. Tak berdaya melawan gelombang manusia yang datang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Kekuatan mereka bukanlah pada persenjataan, melainkan pada kuantitas mereka yang luar biasa. Kemudian, takdir mempertemukan mereka dengan seorang hamba Allah yang syalih, seorang raja yang kekuasaannya membentang dari ufuk timur hingga ufuk barat. Ia adalah Dzulkarnain. Dalam salah satu perjalanannya yang agung, ia tiba di sebuah wilayah terpencil, di antara dua gunung besar yang menjulang gagah. Di sana, ia menemukan sebuah kaum yang bahasanya hampir tidak ia pahami, sebuah kaum yang hidup dalam penderitaan abadi akibat serangan berkala dari Ya'juj dan Ma'juj. Dengan penuh keputusasaan, penduduk wilayah itu memohon perlindungan kepada Dzulkarnain. Mereka berkata, "Wahai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Mereka menawarkan harta sebagai imbalan, namun Dzulkarnain dengan kebijaksanaan dan imannya menolak. Baginya, kekuasaan yang Allah berikan jauh lebih berharga daripada semua harta dunia. Maka, dimulailah sebuah proyek raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Dzulkarnain memerintahkan kaum itu untuk mengumpulkan seluruh potongan besi yang mereka miliki. Bongkahan-bongkahan besi itu ditumpuk hingga tingginya menyamai puncak kedua gunung. Kemudian, dengan tungku-tungku raksasa, ia memerintahkan agar api dinyalakan. Besi itu dipanaskan terus-menerus hingga seluruh tumpukan itu meleleh dan memerah laksana bara api. Pada saat itulah, ia memerintahkan agar tembaga cair dituangkan di atasnya, menyatukan besi itu menjadi sebuah dinding logam yang kokoh, tanpa celah sedikit pun. Ketika dinding penghalang itu berdiri tegak, berkilauan di bawah cahaya matahari, Dzulkarnain tidak menunjukkan kesombongan. Dengan penuh kerendahan hati, ia menatap karyanya dan berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku." Ia tahu bahwa kekuatan dinding itu bukan berasal dari kehebatannya, melainkan dari izin Allah. Lalu, ia mengucapkan sebuah kalimat yang menjadi kunci dari misteri akhir zaman. "Maka apabila telah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Dinding itu hanyalah penangguhan, bukan penyelesaian akhir. Berabad-abad berlalu, di balik dinding itu, Ya'juj dan Ma'juj terus berkembang biak. Jumlah mereka semakin tak terhitung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menjelaskan sebuah rutinitas yang menakjubkan. Setiap hari tanpa lelah,
Mereka menggali dan menggerogoti dinding besi itu. Mereka bekerja keras hingga hampir berhasil melubanginya. Namun, ketika malam tiba, pemimpin mereka berkata, "Kembalilah, kita lanjutkan besok." Dan atas kehendak Allah, keesokan harinya, dinding itu kembali utuh seperti sedia kala. Siklus ini terus berulang, hari demi hari, abad demi abad, hingga tiba waktu yang telah ditetapkan. Hingga pada suatu hari, hari terakhir dari penahanan mereka, pemimpin mereka akan mengucapkan kalimat yang berbeda. Setelah bekerja keras sepanjang hari, ia akan berkata, "Kembalilah, kita lanjutkan besok. Insya Allah, jika Allah menghendaki, dengan izin Allah yang terkandung dalam kalimat itu." Keesokan harinya, mereka akan kembali dan mendapati lubang yang mereka buat masih ada. Dari celah itulah, takdir akhir zaman akan mengalir deras. Mereka akhirnya berhasil keluar. Al-Quran menggambarkan kemunculan mereka dengan kalimat yang dahsyat, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi. Bukan lagi seperti pasukan, melainkan bagaikan air bah yang menelan daratan. Jumlah mereka begitu banyak. Gelombang pertama dari mereka akan melewati Danau Tiberius di Palestina dan meminum airnya hingga habis. Ketika gelombang terakhir dari pasukan mereka tiba, mereka akan berkata, "Dahulu, di sini pernah ada air." Kehadiran mereka adalah bencana total. Mereka memakan apa saja yang mereka temui, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Pepohonan tumbang, bangunan hancur, dan peradaban manusia porak-poranda. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang sanggup menghadapi mereka. Manusia berlarian dalam ketakutan, mencari perlindungan yang sia-sia. Kekuatan militer terkuat di dunia sekalipun akan luluh lantak di hadapan gelombang manusia perusak ini. Pada masa kekacauan itu, Nabi Isa alaihissalam telah turun kembali ke bumi, menyaksikan kengerian yang tak tertandingi ini. Beliau dan orang-orang beriman yang bersamanya tidak diperintahkan untuk berperang. Allah memerintahkan mereka untuk berlindung di puncak Gunung Tur. Dari sana, dalam kepasrahan total, mereka mengangkat tangan, memanjatkan doa yang tulus kepada satu-satunya pemilik kekuatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memohon pertolongan dari bencana yang melanda bumi, dan pertolongan Allah pun datang dengan cara yang tak pernah diduga. Allah tidak mengirimkan pasukan malaikat atau bencana alam dahsyat. Dia mengirimkan makhluk yang sangat kecil, sejenis ulat yang disebut An-Nagaf, yang menyerang leher-leher Yajuj dan Majuj. Dalam satu malam, serentak, seluruh pasukan raksasa yang tak terkalahkan itu binasa. Mereka mati bergelimpangan, memenuhi bumi dari ujung ke ujung. Ancaman terbesar bagi umat manusia berakhir, bukan oleh pedang, tetapi oleh kehendak Tuhan yang mutlak. Namun, masalah baru muncul. Bumi dipenuhi oleh bangkai mereka yang tak terhitung jumlahnya, menebarkan bau busuk yang menyengat hingga manusia tidak dapat menahannya. Sekali lagi, Nabi Isa dan kaum beriman memohon kepada Allah, maka Allah mengirimkan burung-burung raksasa yang lehernya seperti leher unta untuk mengangkat jasad-jasad itu dan membuangnya ke tempat yang Allah kehendaki. Setelah itu, Allah menurunkan hujan lebat yang membersihkan seluruh permukaan bumi, menyucikannya dari sisa-sisa kebinasaan, hingga bumi kembali bersih laksana cermin. Kehidupan yang baru, yang penuh berkah, pun dimulai. Kisah ini, dari awal hingga akhir, adalah sebuah pelajaran agung, sebuah pengingat bahwa sekuat apapun kerusakan, secongkak apapun kezaliman, ia memiliki batas akhir. Dan di atas segala kekuatan, ada kekuasaan Allah yang tak terbatas. Pertolongannya selalu datang bagi hamba-hambanya yang sabar dan beriman. Bahkan
ketika semua harapan seolah telah sirna. Dinding Zulkarnain adalah simbol rahmat penangguhan, dan keruntuhannya adalah tanda keadilan yang pasti tiba. Yajuj dan Majuj bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur. Mereka adalah kepastian yang dinanti. Kemunculan mereka adalah salah satu dari 10 tanda besar menjelang hari kiamat. Kisah mereka adalah cermin bagi kita semua. Sebuah peringatan keras bahwa dunia ini fana dan hari perhitungan itu nyata. Sebelum dinding itu runtuh, sebelum genderang akhir zaman ditabuh, masih ada waktu bagi kita untuk kembali, untuk memperbaiki diri, dan untuk mempersiapkan bekal terbaik menuju keabadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga narasi agung ini menjadi cahaya yang menerangi jalan kita dan pengingat akan kebesaran Sang Pencipta. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk like dan subscribe Lembah Cahaya TV untuk cerita-cerita lainnya.